Pemerintah dan KPU telah menetapkan tanggal pemilu pada tanggal 14 Februari 2024. Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Ilham Saputra dalam rapat kerja bersama dengan DPR RI di Kompleks Senayan, Jakarta pada Senin 24 Januari 2022. KPU mengungkapkan bahwa tanggal 14 Februari akan jatuh pada hari Rabu, di mana memang hari tersebut menjadi penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun. Dan tanggal 14 Februari ini memang sudah pernah diusulkan oleh KPU dalam rapat konsinyering pertama antara DPR dan pemerintah. Dan sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyetujui bahwa pemerintah telah sepakat dengan pelaksanaan pemilu serentak yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Lantaran menurut Tito perlu ada jeda yang cukup panjang antara hari penyelenggaraan pemilu dengan pilkada serentak yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan ini telah disepakati penyelenggaraan pemilu 2024 akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Jeda ini dinilai dapat memberikan space atau ruang jika kemungkinan terjadi perputaran kedua dalam pemilu 2024. Dan berikut pernyataan KPU dan pemerintah dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI. Dan pasal 3 huruf B Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2017 tentang pemilu. Komisi KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan bantuan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, KPU menyusun peraturan dan Komisi Pemilihan Umum merupakan pelaksanaan peraturan undang-undangan. Jadi, perlu saya sampaikan pimpinan dari anggota Komisi DPR RI. Hari ini kami sudah mengajukan draft rancangan PKPU tentang tahapan jadwal dan program untuk pemilu 2024. Nah, untuk pelaksanaan ketentuan sebagai dimaksud di atas dan dalam rangka penyelenggaraan pemilu 2024, KPU telah menyusun rancangan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 167 ayat 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang telah dilakukan dalam pembahasan bersama dengan Komisi 2 DPR RI, pemerintah, dan dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu RI, dan DKPP Indonesia sebagai berikut. Jadi seperti disampaikan tadi oleh Ketua Komisi 2, kita sudah melakukan pembahasan dan konsep dan desain penyelenggaraan pemilu tahun 2024, yaitu pada tanggal 15 Maret 2021. 24 di gedung DPR RI, kemudian 24 Mei 2021 di gedung DPR RI, dan juga 3 sampai 5 Juni 2021 di Hotel Fairmont Jakarta, juga 10 sampai 15 Juni 2021 di Hotel Ayana Fit Plaza Jakarta, 6 September di gedung DPR RI, 15 September di Fairmont, kemudian juga di gedung DPR RI lagi tanggal 16, kemudian 2 sampai 3 Oktober 2021 di Astor Sentul Bogor, dan juga terakhir di Ritz-Carlton SCBD Jakarta. Nah, tentu waktu tahapan pemilu dan pemilu tentukan yang sebenarnya bersamaan dan sangat bisa menimbulkan sejumlah tantangan dalam penyelenggaraannya. Saya kira memang dari seperti disampaikan Ketua Komisi 2 bahwa ini tantangan kita bersama penyelenggara pemilu, pemerintah, dan juga DPR untuk bisa menyukseskan pemilu 2024. Terdapat isu-isu krusial tentang penyelenggaraan pemilu 2024 secara serentak, di antaranya adalah beban kerja penyelenggara setiap tingkatan, terutama pada ad hoc yang melaksanakan kegiatan teknis di lapangan, kemudian rekrutmen dan masa kerja pada ad hoc apabila pelaksanaan penyelenggaraan pemilu secara serentak, penyediaan dan proses distribusi logistik, perlengkapan pemilu pemilihan, ketersediaan waktu penyelesaian sengketa pemilu legislatif dan penyelenggaraan, serta waktu bagi partai politik untuk melakukan konsolidasi dalam rangka menyiapkan paslon yang akan diusung dalam pemilihan. Nah, perhatikan hal tersebut, maka dalam draft rancangan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai wakil hari pemungutan suara direncanakan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Jadi 14 Februari ini tetap hari Rabu menjadi hari penyelenggaraan pemilu dari tahun ke tahun dari setiap kalangan
sempat kita usulkan itu 14 Februari, 21 Februari, dan 6 Maret tahun 2024. Jadi pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan akan menyampaikan poin-poin tahapan dalam rancangan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan 2024. Di antaranya adalah 1. Tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Kedua, pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 7 Agustus 2022. Pembentukan BPK, PPS, dan BPN. Penetapan partai politik peserta pemilu tanggal 14 Desember 2024. Kemudian pembentukan BPK, BPS, dan BPN tanggal 14 Oktober 2022 sampai 13 Januari 2023. Pemutahiran dan pemilih coklit 12 Februari sampai 13 Maret 2023. Pengajuan bakal calon DPR dan DPRD serta pendaftaran bakal calon DPD tanggal 1 sampai 14 Mei tahun 2023. Pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden tanggal 7 sampai 13 September 2023. Penetapan DJT anggota DPR, DPD, dan DPRD serta penetapan pasangan calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden tanggal 11 Oktober 2023. Durasi kampanye selama 120 hari mulai tanggal 14 Oktober 2023 sampai 10 Februari 2024. Hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tanggal 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024. Hari pemungutan suara Pilpres putaran kedua jika ada tanggal 12 Juni 2024. Pelaksanaan pemilu dan pilihan serentak tahun 2024 memperdomani Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang 1 tahun 2015 sebagai perubahan terakhir dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Konsekuensi dari tidak diubahnya peraturan undang-undangan sebagaimana tersebut pada pelaksanaan pemilu dan pilihan serentak tahun 2024 adalah jadwal tahapan dari masing-masing pemilu pilihan disusun satu bisa dan mandiri. Berdasarkan penilaian risiko tahapan dan keseluruhan bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 pada bulan Februari memiliki tingkat risiko yang lebih rendah apabila dilaksanakan serentak pada pemilihan tahun 2024. Demikian telah saya dapat sampaikan dalam rapat dengan pendapat pada hari ini. Kami mengharapkan saran, pendapat, dan dukungan dari yang terhormat Bapak Ibu pimpinan anggota Komisi 2 DPR ini dalam menyusun rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian, pimpinan anggota Komisi 2 DPR ini, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami bersyukur untuk Pak Kuasa masih memberikan nasihat dan kekuatan dari acara yang sangat penting ini. Kemudian, saya kira kami tidak perlu mengulangi bagaimana proses yang sudah berlangsung sejak tahun yang lalu. Dan intinya mengenai tahapan penentuan waktu pemungutan suara pemilu 2024 dan juga tahapannya. Untuk tanggal kami kira dari komunitas mendapat tanggal 14 Februari, sehingga ini akan memberikan peluang dengan adanya pemilu pilkada serentak yang menurut undang-undang nomor 10 2016 dilaksanakan bulan Februari, sehingga masih ada space waktu antara Februari dengan bulan November. Sekali itu sudah memberi ruang yang cukup tidak terjadi putaran kedua misalnya. Kemudian berkaitan dengan tanggal tersebut, otomatis konsekuensinya sesuai undang-undang ditarik 20 bulan ke belakang. Ada beberapa poin yang dikira yang kami ingin masukkan. Dari pemerintah berharap dan juga mengusulkan kiranya di tengah situasi hubungan ekonomi dan kondisi keuangan negara baik pemerintah pusat maupun daerah, maka mohon kiranya kita menggunakan prinsip seefisien mungkin jika pelakuan anggaran terutama.
ini berakibat pada untuk efisiensi anggaran ini juga dapat dimanfaatkan waktu yang mungkin kita anggap itu bisa untuk dipendekkan, seperti tahapan kampanye. Kemudian juga memberikan waktu yang cukup juga kepada penyelenggara untuk melakukan proses mulai pemungutan suara, kemudian penghitungan suara, di mana tahun 2019 kita tahu itu waktu yang sangat pendek dan sangat intens. Salah satu faktor yang membuat adanya penyelenggara TPS yang wafat. Itu beberapa pelajaran ini kami kira dapat kita petik. Di samping itu juga pada saat penyusunan peraturan KPU, pengalaman kita pada saat pilkada tahun 2020 di seribu daerah, kami kira juga menjadi pelajaran penting bagi kita bangga dengan suksesnya pilkada tersebut dan merupakan election nomor 2 terbesar di dunia tahun 2020 setelah pemilihan election di Amerika Serikat. Tapi kita lebih unggul dengan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dan juga tidak ada kluster COVID seperti dalam kasus India. Salah satu penyebabnya adalah di samping kegiatan keagamaan, kemudian juga kegiatan olahraga kriket dan ramai, juga karena adanya proses pemungutan election di 5 negara bagian yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kita di tahun 2020 tidak saja kita bisa mengendalikan pandemi COVID di 270 daerah, tapi justru di daerah-daerah dengan trik-trik yang kita lakukan, terobosan yang kita lakukan bersama, ide-ide kita bersama yang dirumuskan dalam peraturan KPU dan ditegakkan, itu justru daerah-daerah yang melaksanakan pilkada terjadi penurunan. Karena penggunaan masker dan lain-lain, kewajiban kampanye yang dibatasi, dan juga pengaturan waktu pada saat pemungutan suara yang diatur per jam itu berlangsung sangat lancar, smooth, sehingga mengurangi kerumunan. Kami kira pelajaran-pelajaran ini yang positif bisa diambil untuk diterapkan di pemilu 2024 maupun pilkada nantinya 2024. Sebaliknya, hal-hal yang pengalaman yang kurang begitu bagus tadi seperti korban, kemudian juga bagaimana panjangnya masa kampanye yang membuat keterbelahan masyarakat menjadi sangat lama juga kurang tahu bahwa memang election adalah puncak hallmark of demokrasi, puncak terpenting dari demokrasi, di mana satu-satunya momentum setiap warga negara menggunakan hak demokrasi mereka, maka perbedaan adalah suatu keniscayaan. Tapi yang kita kelola bagaimana perbedaan tersebut tidak menjadi potensi konflik yang akan menghancurkan bangsa. Oleh karena itulah, ini perlu prinsip-prinsip yang perlu kita jaga juga dalam pelaksanaan pemilu 2024 dan pilkada serentak seluruh Indonesia, pertama kali dalam sejarah kita 2024. Lebih spesifik ada beberapa masukan dari kami dengan setujunya tanggal 14 Februari sebagai hari pemungutan suara untuk presiden, wakil presiden, dan juga legislatif pada 3 tingkatan dan DPD. Maka ada beberapa hal. Yang pertama, di pasal 3 mengenai masalah mekanisme penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi, kami sarankan kalau di rumusan PKPU yang diutamakan adalah legislatif, kami menyarankan dibalik, yaitu mendahulukan penyelesaian sengketa
hasil pemilu presiden wakil presiden, dan kemudian baru legislatifnya. Kemudian juga di dalam pilar PKPU ada kegiatan penyerahan data agregat kependudukan kecamatan di RK 2 dan di PIM 4. Kami sarankan ditambahkan bukan hanya penyerahan, tapi permintaan. Nah, juga karena pemerintah untuk menyerahkan perlu untuk diminta. Ada permintaan dan seluruh permintaan dan penyerahan data kependudukan. Nanti kami kira poin-poinnya akan kami sharing pada pimpinan komisi sekaligus juga ya, pada KPU dan Bawaslu. Kemudian pada tahapan verifikasi faktual partai politik berdasarkan pasal 178 ayat 2 tentang pemilu menyebutkan verifikasi parpol harus selesai berdasarkan paling lambat 14 bulan sebelum hari pemungutan suara. Namun lamanya waktu pelaksanaan verifikasi parpol tidak diatur dalam undang-undang, dan berdasarkan putusan MK nomor 55 tahun 2020 menyatakan partai politik yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, tetapi tidak diverifikasi secara faktual. Namun ini perlu dipertimbangkan apakah waktu tersebut cukup bagi KPU untuk melaksanakan verifikasi faktual. Jadi tolong dipertimbangkan apakah verifikasi administrasi bisa lebih lama daripada verifikasi faktual. Kemudian mengenai tahapan kampanye, masa kampanye yang disarankan oleh diusul oleh PKPU selama 120 hari, kami berpendapat maksimal 90 hari, 3 bulan. Itu cukup, kami kira masyarakat juga tidak lama terbelah, dan kami kira dengan adanya teknologi informasi, media maupun sosial media, jaringan, kami kira ini waktunya cukup 90 hari atau bahkan mungkin lebih kurang daripada itu, sehingga juga akan efisien bagi penyelenggara, bagi pemerintah, dan juga bagi para peserta pemilu. Kemudian selanjutnya mengenai masalah perhitungan waktu penyelesaian sengketa proses pemilu, dalam pasal 154 ayat 2 Undang-Undang 10 tentang perubahan kedua, ini kemudian Gubernur Bupati Wali Kota menyebutkan bahwa KPU provinsi atau KPU kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan tinggi tata usaha negara atau putusan Mahkamah Konstitusi dan kepolisian mengenai putusan tentang penetapan paslon sepanjang tidak lewati rapat pada waktu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini kami kira yang berhubungan dengan masalah pilkada, tapi tadi kami sudah komunikasi karena agendanya mengenai masalah pemilu, dan kami kira ini sebagai masukan saja nanti pada saat kita membahas mengenai masalah pilkada. Hal lain kami kira mengenai masalah ini beberapa tanggal saja jadwal yang kalau bisa lebih disederhanakan, waktunya lebih diperpendek sepanjang memang itu dapat diakomodir oleh KPU dan dapat dilaksanakan oleh KPU sebagai penyelenggara. Ini kami kira sambil jalan kita bisa melakukan komunikasi mengenai masalah waktu. Prinsipnya cuma satu, yaitu efisiensi lebih singkat, itu otomatis akan membuat masalah anggaran, energi kita juga akan lebih bisa hemat. Kami kira itu mungkin poin-poin penting yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Intinya dari pemerintah menyetujui tanggal 14 Februari, kemudian sesuai undang-undang 20 bulan sebelumnya sudah tahapan, dan kita berharap bahwa prinsip-prinsip yang efisiensi anggaran, kemudian menghindari keterbelahan terlalu lama sebagai konsekuensi dari perbedaan, dan kemudian pelajaran-pelajaran di masa lalu
yang baik, praktek-praktek yang baik seperti pilkada 2020 dapat kita pinjam untuk diterapkan di 2024, dan hal-hal yang pernah terjadi yang kurang bagus 2019 ketika lahan dan lain-lain para penyelenggara ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk menyusun peraturan yang bisa meminimalisir dampak negatif tersebut. Kami kan demikian pimpinan dan seluruh anggota yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV.